bagus ya. Hah? Tepatnya di hari Selasa tanggal 18 November 2025, Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Peduli Rakyat Kota Tebing Tinggi unjuk rasa ke kantor Kekejaksaan Negeri Tebing Tinggi Jalan Yos, Sudarso, Sumatera Utara. Para pengunjuk rasa kurang lebih hanya 10 orang yang mana mereka meminta kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi agar melanjuti kasus dugaan korupsi mantan Dinas Perdagangan. Yang mana kasus tersebut sudah berlanjut setahun lebih tidak juga terselesaikan. Selain itu, pengunjuk rasa meminta juga memeriksa mantan Kepala Dinas Damkar untuk diusut pengadaan pakan natura dengan nilai 479 juta lebih diduga terindikasi fiktif. Untuk ini, para pengunjuk rasa dalam hal ini kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi serius menangani kasus tersebut yang dinilai oleh para pengunjuk rasa selama ini sangat kecewa dalam menangani kasus-kasus korupsi di Tebing Tinggi ini, satupun tidak ada yang tuntas. Para pengunjuk rasa diterima oleh Kasih Intel yaitu Bapak Sintong dan berjanji akan melanjutkan kasus ini dan akan mengumpulkan barang bukti untuk melengkapi perkara ini. Reporter Palapa TV Joni Sikumbang mengabarkan dari Tebing Tinggi. Mengingat laporan dugaan korupsi ini sudah 1 tahun lamanya di meja Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Dua, apabila dalam waktu hingga akhir bulan November 2025 ini penyidik Kejaksaan tidak menaikkan pemeriksaan dugaan korupsi di tahap penyidikan, maka kami menduga adanya main mata atau konspirasi antara penyidik dengan terduga pelaku korupsi Kadis Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi. Meminta penyidik Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi bekerja secara profesional sebagai penegak hukum yang tidak terpilih dalam kasus dugaan korupsi. Terlebih Kepala Kejaksaan Negeri Tinggi saat ini adalah orang yang berjibaku dalam memberantas korupsi yang kerja sebelumnya. Hari ini kita lihat jejak rekam Kajari Bapak Satria Abdi adalah Kabinsus terbaik se-Indonesia. Apakah Bapak Satria Abdi mampu memberantas tindakan pidana korupsi di Kota Tebing Tinggi ini? Kita melihat jejak rekamnya yang begitu sangat baik. Apakah di Kota Tebing Tinggi ini kota yang kecil, tetapi korupsinya terlalu besar, tetapi Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi banyak tutup mata mengungkap satupun kasus tindakan pidana korupsi, sampai Kejaksaan Tinggi yang akan turun ke sini untuk menyelesaikan kasus tindakan pidana korupsi. Apakah Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi tidak ada orangnya, hanya kantornya saja yang berdiri, atau bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan kami sebagai mahasiswa, yakni sosial kontrol pemerintahan Kota Tebing Tinggi. Baik kawan-kawan, hari ini Bapak Kasih Intel akan menanggapi aspirasi kita kawan-kawan. Oleh Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi. Kota Tebing Tinggi adalah kota yang kecil, tetapi korupsinya yang begitu besar. Tapi sampai detik ini, satupun permasalahan tindakan pidana korupsi belum ada yang terselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi. Apakah Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi ada di Kota Tebing Tinggi ini? Maraknya tindakan pidana korupsi yang sampai detik ini satupun belum ada yang terungkap oleh Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi. Ada apa dengan Kejaksaan Kota Tebing Tinggi, kawan-kawan?
Kami dari DPD Mahasiswa Peduli Rakyat Kota Tebing Tinggi sebagai perwakilan rakyat Kota Tebing Tinggi. Hari ini kami melihat kota kami sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu kami melaksanakan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi kami serta adanya tindakan yang mencurigakan dari mantan Kepala Dinas Damkar Kota Tebing Tinggi dan menuntut Kajari segera ungkap kasus Jaidin dan dugaan kasus korupsi mantan Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi. Adapun tuntutan kami hari ini meminta Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk memeriksa mantan Kepala Dinas Damkar Kota Tebing Tinggi. Adapun anggaran yang kami mohon kepada Bapak Kajari Kota Tebing Tinggi untuk diusut adalah pengadaan bahan pakan natura dengan nilai anggaran sebesar 479 juta. Adapun data yang kami himpun berdasarkan hasil analisis litbang kami menduga bahwanya pelaksanaan anggaran tersebut terindikasi fiktif dengan dasar analisis sebagai berikut. 1. Anggaran dilaksanakan melalui pengadaan airport. Kami tidak pernah mendapatkan laporan sampai mana tahap-tahap dari kasus JJ. Apakah kasus ini berjalan di tempat atau kasus ini tidak ditanggapi? Jadi kami tidak ada mengetahui sampai mana kasus ini. Jadi kami sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa kan kami di mana menginformasikan kepada masyarakat itu tentang ini. Yang kedua Bang, terkait antara ini Bang, kami memohon kepada orang abang untuk segera memeriksa Bapak Abdul Halim Rubah mantan Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Damkar. Nanti sini juga ada poin-poin juga, ini kan masih poin pertama. Sekarang beliau di PKD. Jadi di kertas pemerintah cuma hanya beberapa poin, tapi nanti di surat Amerika terangkan juga poin-poinnya. Ada kita sama kita akan Dinas Damkar, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Terima kasih ya buat adik-adik mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya. Tadi sudah kita dengar dan ada beberapa poin sudah kita baca juga di sini. Kami percaya tujuan aksi dari adik-adik ini adalah sebagai bentuk kecintaan dari adik-adik sekalian kepada kota kita tercinta ini, Kota Tebing Tinggi. Karena memang fungsi kalian di sini adalah sebagai social control untuk mengawasi roda pemerintahan yang ada di Kota Tebing Tinggi. Kami menghormati kebebasan berpendapat dan kami menerima aksi adik-adik sekalian ini karena memang ini sebagai bentuk bentuk demokrasi yang ada di negara kita. Dan juga kami di sini adik-adik, maksudnya supaya kita tidak berpanas-panasan, kami juga membuka ruang untuk berdialog. Apabila adik-adik sekalian berkenan, kami mengundang perwakilan dari adik-adik sekalian untuk bisa berdialog sama kami supaya lebih apa aspirasi yang kalian sampaikan bisa lebih tersampaikan kepada kami. Bagaimana kira-kira? Dan sampai saat ini itu kan ada 3 laporan. Yang pertama ada terkait pasar, parkir khusus dan juga datang fisik. Nah, karena ini laporannya ada 3 dan begitu banyak para pihak yang akan kita minta keterangan. Kita kan mulai dulu dari yang datang fisik dulu, kita panggil BPN terkait. Kemudian kita akan minta restitusi. Sekarang kita sudah panggil beberapa pihak terkait dengan restitusi ini, dan memang proses penyelidikannya tidak sederhana. Agak banyak pihak-pihak yang di sini yang terlibat, maksudnya terlibat yang harus kita minta keterangannya untuk mengumpulkan alat bukti. Kan itu dia. Nah, prosesnya sekarang masih dalam tahap penyelidikan dan tetap berjalan, sedang berjalan pemeriksaannya. Jadi kita di sini serius dalam penanganan perkara laporan itu. Soalnya kan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat.
Kalau kayak yang bilang tadi LSM, kan mereka itu 1 tahun yang lalu mengantarkan itu. Kalau kami sambut lagi tanggal 5 Juli, berarti sudah hampir 1 tahun lebih waktunya. Masa tidak terselesaikan? Nah, Dari asik oke, terima kasih ya. Juta yang diduga fiktif, gitu ya. Kemudian terkait belanja pemeliharaan alat angkutan, ya perbaikan kendaraan terkait uang BBM, itu. Oke, kami komitmen ini akan kita tindak lanjuti, ya kan, tindak lanjuti. Tapi kami juga sama Tingkat mahasiswa juga minta bantuan karena ini kan secara umum secara umum kami minta juga bantuan dari kalian, bukti dukungnya supaya kami juga nanti bisa bekerja lebih